polaritas dari fase gerak tersebut. Kalau ini soal tipikal logika, nggak tahu rumus pun bisa jawab. Ya rumusnya emang gampang sih juga. Tinggal dibandingkan 73/100 kali indeks polaritas untuk Aquapides. Yang asetonitril juga berarti 27/100 dikali polaritasnya asetonitril. Jadi ketemunya gini aja nih. Masih soal easy lah ini. Jadi untuk indeks polaritas ini adalah bergantung kepada proporsi dari pelarut atau fase gerak itu sendiri. Kalau misalkan dia komposisinya banyak, ya tinggal dibagi aja proporsi pakai perbandingan. Gitu, teman-teman. Nomor 2 clear ya. Lanjut nomor 3. Mulai agak advance sedikit. Seorang analis dari Badan POM melakukan analisis kandungan kaporit. Nah, dikasih struktur kaporit kayak gini. Kalsium, apa ini? Kalsium apa ini? Kalsium klorid ya. Kalau ClO aja, hipoklorit. ClO, ya bentar. Sorry, ini kalsium hipoklorit. Ya benar. Kalau ClO2, klorid. ClO3, klorat. ClO4, perklorat. Ya ini setidaknya kita review dikit yang kimia dasar. Pada air minum dalam kemasan dengan metode titrasi. Metode titrasi pasti ada yang 100 ml sampel. 1 ml indikator. Kalau sudah ada keterangan indikator, abaikan berapapun volume yang ditambahkan. Intinya nggak usah dihitung, teman-teman. Kemudian diliterasi dengan perak nitrat 0,01 molar. Masih ingat satuan molar itu apa kalau dijabarkan? Molar adalah mol per liter. Mol ya, teman-teman. Ada lagi satuan molal, pakai L. Itu adalah molalitas. Satuannya sama, cuman beda pembaginya. Mol per kilogram pelarut. Itu molal. Molal dipakai di mana? Biasanya dipakai di sifat koligatif larutan atau penurunan titik beku. Ada lagi satuan normalitas. Normal itu adalah molar ya, dikali R, dikali dengan ekuivalensinya. Ekuivalensi tiap molekul. Kemudian diketahui volume titran 0,53 ml dan volume blanko 0,3 ml. Nah, untuk volume blanko itu apa? Volume blanko adalah dia seperti membuat baseline. Misalkan dia mentitrasi matriks tanpa analit. Nah, kita kan tujuannya mengetahui kadar analit. Sebelum mentitrasi sampel yang mengandung analit, biasanya kita mentitrasi matriksnya dulu, atau disebut blanko. Ketemunya 0,3. Makanya nanti ketika perhitungan, volume yang dibutuhkan itu dikurangi dengan volume blankonya. Jika diketahui berat molekul kaporit adalah sekian gram per mol, ini teman-teman harus paham maksudnya BM ini. Kadang di perhitungan menjebak. Gram per mol ini juga bisa dipakai miligram per milimol. Jadi kita nggak usah ribet-ribet mengubah mili ini menjadi liter, biar nggak bingung. Anggap juga miligram per milimol ya teman-teman. Ditanyakan kadar kaporit pada sampel tersebut. Nah, pilihannya keren. Angkanya sama semua. Enaknya kalau soal kayak gini tuh
teman-teman harus menemukan suatu susunan perkalian penjumlahan, di mana hasilnya adalah angka ini. Tinggal fokus pada pembulatan atau koma. Jadi kalau dari soal ini, kita harus mengetahui reaksinya dulu. Reaksi umum dari kaporit dan perak nitrat. Perak itu kan satuannya 1+ ya, muatannya +1. Rumusnya Ag. Umumnya jika ketemu klorida, dia akan membentuk endapan AgCl atau enggak AgOCl. Intinya dia pasti membentuk Ag sama Cl. Enggak ada kayak AgCl2, itu bukan. Karena cuman muatannya +1. Jadi seandainya teman-teman nggak dikasih reaksinya, ingat aja prinsip argentometri. Argentometri itu dia juga titrasi, hasilnya endapan. Endapan perak, perak klorida. Kemudian dari persamaan ini, setarakan koefisiennya, koefisien reaksi. Fokus pada jumlah perak dan kloridanya. Kan dari sini ketahuan kan, kalsium hipoklorit. Cl-nya di sini ada 2, direaksikan dengan AgNO3. Hasilnya AgCl. Nah, biar dia setara, AgNO3-nya dikali 2. Jadi kalau kita baca reaksi ini, 1 molekul kaporit ya, 1 molekul kaporit bereaksi dengan 2 molekul AgNO3. Gitu ya teman-teman, perbandingan lah. Volume titeran tadi dikurangi, ketemu cuma 5 mili, berarti yang dipakai perhitungan. Langsung kita hitung. Nah, mulai sini kan titerannya adalah perak nitrat. Kadarnya 0,01 molar dikali volume dari titran yang kita pakai. Ketemulah 0,05 milimol. Kenapa kok milimol? Karena molar tadi yang satuannya mol per liter, kalau dikalikan mililiter, langsung aja kita anggap milimol. Karena liter tadi jadi mililiter. Gitu ya. Kemudian ketemu kan mol. Nah, berarti kan di sini AgNO3-nya 0,05 milimol. Berarti kalau dibandingkan dengan koefisien reaksinya, molekul atau mol dari kaporit adalah setengahnya, setengah dari perak nitrat. Nah, di sini ketemulah 0,025 milimol. Kalau sudah ketemu milimol atau mol ini, dan diketahui BM tadi di soal, gampang, tinggal kita kalikan. 0,025 milimol dikali BM-nya. Nah, ini aku ganti satuannya biar nggak bingung. Pakai kalkulator. Kalau mau cepet, monggo, silakan. 3,5745. Nah, ini masih berat kaporit dalam sampel. Berat ya, bukan kadar. Yang ditanya kadar dalam sampel, maka bobot ini dalam sampel tadi kan 100 ml ya. Jadi kan ppm. Jadi ketemulah 35, sekian digenap dibulatkan 35,8. Intinya teman-teman harus hafal dan paham rumus-rumus dasar kayak gram sama dengan BM dikali mol, kemudian molar sama dengan mol per liter, dan yang satu lagi sangat penting, teman-teman harus bisa mengkonversi baik dari persen kadar, persen berat per volume, ppm,
ataupun menjadi molar. Nah, ini setidaknya harus di luar kepala ya, biar nggak boros waktu. Apalagi kalau lupa, salah satuan, salah masukkan angka, pembulatan salah. Nah, jawabannya aja angkanya sama semua. Gitu. Nomor 3, ada yang ditanyakan teman-teman? Jelas? Jelas ya, lanjut ke nomor 4. Bagian penelitian dan pengembangan produk industri obat tradisional melakukan penetapan kadar mangosten dalam ekstrak kulit manggis dengan menggunakan KLT densitometri dan menentukan persen koefisien variasi. Dari hasil penetapan tersebut diperoleh rata-rata kadar sebesar sekian 508,55 dengan nilai standar deviasi SD 6,77. Ini lagi juga soal menghafal rumus. Berapakah nilai persen koefisien variasinya? Langsung aja ke rumusnya. Koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata kali 100%. Langsung ketemulah 1,33. Masih gampang ya soalnya teman-teman. Jawabannya yang B. Nomor 4, clear? Lanjut ke soal berikutnya. Seorang analis QC melakukan penetapan kadar metformin secara titrimetrik sebanyak 42 mg sampel dilarutkan dalam 4 ml asam formiat dan 50 ml asam anhidrat, kemudian dititrasi. Nah, dilarutkan dalam 4 ml asam formiat dan 50 ml asam anhidrat ini termasuk preparasi ya, teman-teman. Oke lah, preparasi kalau misalkan kita menghitung pengenceran, oke lah kita perhatikan. Tapi karena di soal ini, jadi kita lanjutkan baca dulu. Kemudian dititrasi secara potensiometri dengan asam perklorat. Nah, ini tadi ClO4 perklorat 0,1 normal. Hasil pengujian menunjukkan volume peniter atau volume titrannya digunakan sebanyak 5 ml dan belangkonya 0,25 ml. Langsung dikurangi ntar. Nah, ada keterangan tiap mililiter 0,1 normal dari peniternya atau titran setara dengan 8 mg analit metformin. Kalau udah ada keterangan kayak gini, data preparasi dilarutkan sekian dalam tambah pelarut ini, reaksikan, itu wis abaikan. Jadi kita fokus ke kesetaraan. Kesetaraan ini dengan volume titran sama bobot awal. Bobot awal dari sampel. Selain itu abaikan. Soalnya yang ditanyakan adalah kadar dari analit. Oke, berarti langsung aja. Caranya kesetaraan bobotnya tadi dikalikan dengan volume titran. Ketemu kan? 38 mg. Langsung dibagi dengan bobot awal. Kali 100%, ketemu 90,47. Nomor 5, masih jelas ya. Ini juga masih gampang-gampang susah. Jawabannya yang E ya, teman-teman. Berikutnya, nomor 6. Ini Vitokim. Sebuah sampel ekstrak dipijarkan perlahan-lahan hingga mencapai suhu 600 derajat Celcius dan hingga arang habis. Lalu ditimbang hingga bobot konstan. Diketahui berat ekstrak yang dipijarkan adalah 3 gram. Berat ekstrak ya. Sedangkan berat krus dan abu
Ini 53,473 dan berat krus kosong 53,364. Maka berapa persen kadar abu total? Kalau persen pasti pembaginya adalah berat awal ekstrak, yaitu 3 gram. Nah ini enak, cuman diketahui ditulis bobot konstan gitu aja. Biasanya ada tabel penimbangan ke-1, penimbangan kedua, penimbangan ketiga, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan sendiri mana yang masuk bobot konstan. Nah, bobot konstan itu selisih penimbangan 1 dan berikutnya itu tidak lebih dari 0,05 mg. Itu yang terakhir aku baca di Farmakope yang bagian ketentuan umum. Ntar teman-teman cek lagi aja kalau misalkan aku salah lihat. Ya. Nah, langsung aja kita kurangi bobot dari abu total, bobot yang abu plus krus dikurangi bobot krus kosong bagi 3 gram. Masih easy lah ini, 3,63%. Nomor 6 jawabannya yang E. Clear, lanjut ke soal nomor 7. Spektrum. Sebuah sampel mengandung bahan aktif X sebesar 91% B per B. Jadi bobot per bobot. Ditimbang sampel sebanyak 200 mg. Nah, kan tadi sebuah sampel mengandung bahan aktif X sebesar 91% ya. Langsung aja. Berarti dalam sampel ini berapa sih bahan aktifnya? Bahan aktif X-nya berapa miligramnya? Langsung kali. Ketemulah 182 ya. Ya, 91 kali 2. 182 miligram. Nah, ini langsung aja nanti. Kemudian ditambahkan pelarut sampai 50 ml. Masih dilarutkan, belum diencerkan. Larutan dipipet 5 ml dan ditambah pelarut hingga 50 ml. Ada mulai pengenceran. 5 ke 50 berarti pengenceran 10 kali ya. 10 kali. Nah, kemudian dia dipipet kembali 0,5 ml. Ditambahkan pelarut abu ukur hingga tepat tanda 10. Pengenceran berapa kali? 20 ya. 20 teman-teman. 0,5 ke 10. Berarti yang awal tadi pengenceran 10 dikali pengenceran 20, pengencerannya jadi 200 kali. Larutan diuji dengan spektrofotometer UV vis. Diperoleh serapan 0,738. Nah, ini adalah serapan di hasil pengenceran 200 kali tadi. Ditanyakan nilai teoritis dari A 1% 1 cm dari bahan aktif X. Oke, ini mulai susah, tapi kalau teman-teman paham, gampang. Ya, langsung. Jadi, A1% 1 cm itu adalah nilai absorban analit atau larutan bahan aktif, gitu, yang memiliki kadar 1%. Jadi, kalau A1% itu adalah tetapan sebenarnya. Kalau dia kadarnya 1%, serapannya berapa sih? Gitu. 1% itu kalau kita jabarkan 1 gram dalam 100 ml ya. Kalau dikonversi ke ppm, jadinya adalah 10.000. Nah, dapat dari mana? Dari konversi. Teman-teman harus di luar kepala ini. Gimana cara konversi 1% ke ppm atau sebaliknya. Intinya ppm itu adalah part per million, bagian per juta. Jadi kalau ada 1000 ml larutan, atau 1 liter ya,
1 liter itu yang terlarut adalah, kalau 1 ppm yang terlarut hanya 1 miligram. 1 mg per liter itu adalah 1 ppm. Dalam kuvét 1 cm. Karena ini tadi 1% 1 cm. Tapi umumnya kuvét memang 1 cm sih. Nah, tadi yang kita hitung pengencerannya dikalikan temu bobot bahan aktif ini 182. Kemudian kadar dalam ppm, karena di awal tadi dilarutkan ke 50, kita konversikan ke ppm. Nah, ini caranya emang gini secara rumus. Tapi kalau udah mau UKI sebaiknya harus otomatis. Kalau segini dilarutkan ke 50 mili itu ke ppm-nya jadi nah itu langsung sat-sat buat 3640 ppm. Kemudian diencerkan yang ini tadi, diencerkan berikutnya. Atau enggak kan tadi kita udah hitung ya. 3640 langsung aja bagi 200. Ketemu kadar yang dianalisis tadi ini. Diperoleh absorban 0,738 dari larutan yang dipreparasi tadi, hasil pengenceran tadi. Nah, ini ada opsi sebenarnya. Kalian mau pakai rumus ini bisa, atau dengan perbandingan kadar dan perbandingan serapan. Untuk yang nomor 7 kita pakai yang rumus dulu lah, karena di soal aja udah disuruh dengan prinsip Lambert-Beer. Berarti jelas kita harus pakai rumus yang ini. Nilai absorban pada kadar 1%. Ini kan. Jadi ketemu kadar dari sampel yang kita preparasi adalah 18,2 ppm. Kita jadikan persen dulu. Supaya yang di C ini dia satuannya persen. Jadikan persen. Ini juga harus otomatis ke 100 mili ketemunya. Ini jadikan gram, 0,00182 gram. Dimasukkan ke rumus, ketemulah nilai A1%. Jadi memang 1% itu kadar yang cukup tinggi ya teman-teman. Untuk di spektrofotometri UV vis ini umumnya, kenapa kok pengencerannya sangat besar, ratusan bahkan ribuan kali pengenceran? Karena biasanya range dari linearitasnya itu sangat sempit. Di rentang 0,2 sampai 0,8 absorbannya. Kalau kita pakai kadar 1% di analisis langsung, itu memang ketemu absorbannya gede banget. Tapi waktu kita bikin apa itu persamaan regresinya itu dia nggak linear. Nah, tapi karena data A1% ini tetapan, dia juga penting untuk dihitung. Untuk identifikasi library dari suatu senyawa. Ketemu jawabannya yang D. Nomor 7, apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, sebenarnya nanti aku rumus perbandingan ada di soal berikutnya, tapi gak apa aku jelasin sekarang di sini. Jadi intinya, kan tadi kita sudah konversi ya, yang ini, A1% ke ppm, 10.000. Jadi ntar, oke, kalian bisa nulis atau bayangkan aja, kadar dari 10.000 per 18,2 sama dengan X dibagi 0,738. X-nya adalah yang dicari. Jadi kan kayak gampangnya, kalau kadarnya sekian, serapannya sekian. Kalau kadarnya 10.000, serapannya berapa gitu kan. Pakai perbandingan itu aja, nggak apa-apa. Hasilnya sama kok ketemunya. Ya gitu ya. Ada pertanyaan atau yang kurang jelas lagi teman-teman?
Ya, kalau clear, lanjut dulu ke nomor 8. Seorang apoteker di industri farmasi melakukan uji validasi metode penetapan kadar alburinol dengan instrumen KCKT. Diperoleh nilai standar deviasi adalah 0,85 dan nilai regresi linearnya adalah Y sama dengan 288X plus 101 dengan nilai koefisien korelasi sekian. Linear berarti. Berapakah nilai batas minimum yang terdeteksi? Soal ini juga termasuk soal menghafal rumus. Batas minimum yang terdeteksi artinya limit of detection atau LOD. Langsung aja rumusnya. LOD atau limit of detection 3 kali standar deviasi dibagi slope. Istilah-istilah dalam persamaan linear ini juga harus teman-teman pahami ya. Istilah koefisien korelasi ini adalah untuk mengetahui seberapa linear persamaan ini korelasinya. Kalau semakin mendekati nilai 1, itu semakin linear. Semakin korelasinya semakin bagus. Kemudian istilah slope ini adalah angka di depan nilai X. Kemudian ada istilah intercept. Dia adalah angka tetapan atau 101. Ini adalah intercept. Nilai potong sumbu Y ya. Gampangnya gitu. Jadi kan nilai potong sumbu Y, nilai X kan sama dengan 0. Memotong sumbu Y. Berarti kalau nilai X 0, dia memotong sumbu Y pada nilai 101. Gitu. Kemudian langsung kita hitung aja. Ketemulah LOD-nya 0,009. Kalau LOD itu 3 kali, kalau yang LOQ, limit of quantification, itu 10 kali. Angka 3 dan 10 itu dari mana? Aku juga mengingat-ingat dari kuliah dulu pernah dijelaskan sama Bu Asri, kalau nggak salah. Jadi deteksi itu dia harus minimal 3 kali tinggi dari respon sinyal noise atau background. Makanya kok dikali 3. Dia nggak boleh, pembacaannya itu nggak boleh kalau hanya 2 kali atau 1,5 kali dari noise. Jadi minimal harus 3 kali dari noise untuk deteksi. Jadi hanya terdeteksi. Tapi kalau untuk perhitungan, dia minimal harus 10 kali. 10 kali dari noise-nya atau baseline-nya. Kan spektro itu nggak mungkin nol ya. Pasti ada pembacaan kecil di bawah itu adalah noise atau matrix background lah. Nah, gunanya menghitung LOD sama LOQ itu seperti itu. Jawabannya adalah yang A. Nomor 8, clear. Ini juga soal gampang, tinggal memasukkan, tinggal hafal rumus, dan di logika dipahami rumusnya. Nomor berikutnya, nomor 9. Sebuah tablet mengandung aluminium hidroksida. Ini PM-nya 200 mg. Dan magnesium hidroksida. PM-nya sebanyak 200 mg. Jadi ini satu tablet, sebuah tablet ya teman-teman, mengandung 2 bahan aktif. ALH3 sebanyak 200 mg dan MgOH2 200 mg. Kemudian seorang staf QC akan melakukan analisis kadar aluminium. Kadar aluminiumnya ya, bukan aluminium hidroksida. PM-nya sekian. Menggunakan SSA, spektroskopi serapan atom. Staf tersebut akan membuat larutan stok aluminium. Stok aluminium berarti kayak larutan induk lah, gampangnya gitu. 260 ppm sebanyak 100 ml. Pertanyaannya, berapa miligram sampel tablet yang harus ditimbang untuk membuat larutan sampel dengan kadar setara dengan larutan stok? Yang ditanya adalah berat tablet yang kita timbang agar hasil
kadarnya sama dengan larutan stok ini, 250 ppm. Jika diketahui bobot rata-rata tablet adalah 500 mg. Nah, ini kan tadi bahan aktifnya ada dua. Satunya bobotnya 200, satunya juga bobotnya 200. Sisa 100-nya apa? Nah, itu adalah eksipien. Jadi jangan bingung. Loh, ini kok bobot tabletnya beda sama berat bahan aktifnya. Jangan lupakan eksipien, teman-teman. Meskipun dia minoritas, tapi sangat berjasa untuk bioavailabilitas dan permeabilitas. Nah, jadi kalau teman-teman melihat soal ini, kita kerjanya mulai dari mana? Menghitungnya mulai dari mana dulu nih? Apakah aku harus fokus pada data BM ini dulu, BM ini dikali bobot, atau aku harus menghitung kadar ini dulu, atau malah menghitung tablet? Nah, ini pertanyaan retorik, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Jadi, kalau kita lihat soal ini, langsung fokus aja ke larutan stok dulu. Karena kita mau bikin kadar setara larutan stok. Aluminium 250 ppm. Nah, kalau ini aku nanya beneran. Berapa bobot aluminium dalam 100 mili ini, teman-teman? Silakan dijawab di chat. Ada yang menghitung tanpa kalkulator? Berapa bobot aluminium dalam larutan stok? Sorry, ini aku nggak putus koneksi kan. Oke, oke. Jadi kan ada aluminium tuh, larutan aluminium. Kadarnya 250 ppm dalam 100 ml. Berapa bobot aluminium? Bobot ya. Oke, Audia jawab 2,5 mg. Ada yang lain? Ya, jadi kalau kita kembali melihat rumus ppm, ppm tadi kan, oke, mungkin aku kasih catatan aja deh. Jadi gini, biar dikelirkan sekalian. Jadi 250 ppm itu sama dengan 250 miligram dalam 1000 mililiter larutan. Sedangkan kita hanya punya 100 mililiter. Berarti berapa bobot AL-nya? Berapa, teman-teman? Ini kan berarti tinggal dibagi 10 kan ya? Ya, betul. Jadi 25 miligram. Oke, aku ganti soal lagi. Semisal kita ada 110 ppm. Berapa kalau dia di larutan 50 mili? Berapa? Ya, benar. 5,5. Gitu ya, teman-teman, gampangannya. Oke, di sini tadi kita udah dapat bobot aluminium 25 miligram. Oke nih, kita udah dapat. Kemudian, yang ditanyakan berapa bobot tablet. Nah, jangan langsung ke tablet dulu. Kita konversi dulu menjadi aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida
Berapa kesetaraan aluminium ini dengan aluminium hidroksida? Oke, jadi ke pembahasannya aja langsung. Kita kan udah dapet tuh bobot aluminium tadi, 25 mg. Kemudian dikalikan dengan kesetaraan Bm, berat molekulnya. Kalau aluminium bobotnya 25 mg, berapa bobot aluminium hidroksida? Kan caranya gini, pakai perbandingan Bm. Bm-nya yang atas ini adalah Bm AlOH3 dibagi dengan Bm-nya Al aja. Ketemulah 72,22 mg. Oke, kita sudah dapat bobot aluminium hidroksida. Nah, kemudian bobot tabletnya dapat dari mana? Bobot tabletnya kita juga pakai perbandingan kembali. Logikanya kalau kita pengen dapat 200 mg aluminium hidroksida, maka kita harus mengambil tablet sebanyak 500. Benar kan? Ya, logikanya gitu kan? Sebaliknya, kalau kita pengen dapat bobot aluminium hidroksida 400 mg, maka kita tinggal dikali, ambil 1000 mg tablet, atau 2 tablet, karena satu tabletnya 500. Nah, dibalik juga, kalau kita ambilnya cuma 100 mg aluminium hidroksida, butuh 100 lah. Jadi kan kita ambil cuma setengah dari tablet ini. Nah, tapi kan kita butuhnya ini, 180, butuhnya ini tadi, 72,22. Jadi biar tahu berapa bobot tablet yang diambil, kita juga pakai perbandingan. 72,22 dibagi 200, ini tadi yang bobot dalam satu tabletnya, dikalikan dengan bobot tablet utuhnya, temulah 180,55 mg. Jawabannya yang A. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Maksudnya kalau kalian masih ada yang kurang paham, ini terlalu cepat atau masih bulat, nggak apa-apa, Rek. Tanya aja. Ya semuanya juga butuh latihan. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Semakin kalian salah, semakin banyak pengalaman, juga semakin apa ya, kayak aku sebagai mentor juga tahu kayak, oh jadi aku harus banyak menjelaskan bagian ini gitu, sebagai evaluasiku juga. Nomor 9 ini apakah bingung? Apa sudah paham teman-teman? Aman? Aman ya? Oke, berikutnya kalau gitu. Nomor 10. Seorang analis mikrobiologi sedang melakukan uji daya hambat amoksisilin terhadap suatu bakteri. Diketahui diameter horizon 29 mm dan vertikal 27 mm. Sedangkan diameter cakram, ini cakram atau disk yang digunakan adalah 10 mm. Ditanyakan berapakah diameter zona hambat. Diameter zona hambat ini seandainya cakramnya itu kecil atau limit 0. Ini gampang. Tinggal diameter vertikal dan horizontal ini di rata-rata aja gitu. Tapi karena diameter cakram ini mempunyai panjang dan mempunyai lebar lah, diameter itu lebar, makanya kita harus perhitungkan. Oke, gambarannya itu seperti ini. Jadi kita hanya memperhitungkan zona hambat yang di area putih. Karena di area biru ini adalah letak cakramnya. Masih ingat kan praktikum Anfar yang
analis mikrobiologi, itu ada sumuran antibiotik, maka dia akan membentuk suatu zona hambat, nggak tumbuh. Nah, karena kita perhitungkan panjang atau lebar dari cakramnya, maka dari masing-masing lebar zona hambat yang vertikal maupun horizontal ini kita kurangkan dengan diameter cakram. Sama, tetap di rata-rata hasilnya. Jadi yang vertikal dikurangi cakram, horizontal juga dikurangi cakram, ketemulah zona hambat yang sebenarnya, yaitu hanya sepanjang 18 mm. Seandainya cakramnya cuma 0. Gitu. Jadi kayak lebar cakram gitu kita eliminasi. Zona hambat yang sebenarnya adalah 18 mm. Jawabannya yang B. Nomor 10 clear ya? Oh, ada pertanyaan. Kenapa ada 5 kali ya Kak tadi? 5 kali. Sorry, ini aku kayak tipu. Aku sempat kopas persamaan dari soal sebelumnya mungkin ya. Bentar, aku hapus saja itu. Ya, makasih koreksinya. Ya, ketemu 18 mm. Nomor 10 clear. Lanjut ke nomor berikutnya. Mas, Mas, permisi. Ya, Konfirmasi itu kenapa? tadi yang kalau misalnya nggak dikurangin cakram itu kalau misalnya cakramnya 0 berarti nggak punya ukuran, entah maksudnya. Iya benar. Jadi kayak semisal diameter cakramnya cuman kecil lah, cuman di titik tengahnya aja. Oh, Kan kita langsung anggap nggak ada kan. Kan ini rumusnya dikurangi. Diameter horizontal dikurangi cakram. Kalau cakramnya 0 kan kita abaikan. Makanya aku tadi bilang, kalau 0 dia bisa langsung di rata-rata gitu. oh, oke, oke. Yang kasih, Mas. Oke, Audia. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu ya. Selanjutnya nomor 11. Apoteker QC sedang melakukan analisis tablet paracetamol 500 mg menggunakan metode spektroUV-Vis. Tablet digerus dan dilarutkan dalam 100 ml air. Selanjutnya dipipet 1 ml larutan dan ditambah air hingga 25 ml. Ditanyakan kadar dalam ppb, part per billion, atau bagian per billion itu apa? Miliar ya? Bagian per miliar. Kalau ppm tadi bagian per juta, nolnya ada 6. Kalau part per billion, berarti nolnya ada 9 ya. Paracetamol 500 mg, kita larutkan dalam 100 ml. Ayo langsung jawab di chat berapa ppm. Aktifkan auto calculation kalian teman-teman. 500 mg dalam 100 ml. Salah nggak apa-apa kok. Natalia 200 ppm. Ada yang lain? Oke, jadi gini ya. 500 miligram dijadikan ppm karena dilarutkan 100 ml. Kalau aku pakai konsep yang selama ini aku bayangkan ya teman-teman. Kita harus menuju pada pembagi 1000 ml. Jadi kalau ini kan masih 100 ya. Dia biar jadi 1000 itu dikali berapa?
dikali 10 kan ya. Sama, berarti pembilangnya atau yang atas ini juga dikali 10. Jadi jawabannya adalah 5.000 ppm. Karena ppm tadi seperti kita bahas sebelumnya, itu dia adalah miligram per liter. 500 miligram dibagi 100 mili, sorry. Ini kan berarti X dibagi 1000. Oke, gini aja konsepnya teman-teman. Kita mengacu pada volume 1000. Berarti X-nya berapa gitu kan? Dikali silang bisa, langsung teman-teman kali 10 juga bisa. Berarti X-nya adalah 5.000. Nah, 5.000 inilah yang disebut ppm. 5.000 ppm-nya. Jadi aku harap semuanya juga berlatih konversi. Bikinlah angka acak atau terserah gitu. 256 mg. Misal aku larutin dalam 20. Oh, oh alah. Sorry. Aku tadi nanyanya cuma awal. Berarti ini udah bisa ya, misalnya aku tanya yang 500 dilarutkan 100. Aman berarti ya. Serius aku butuh. Oke, siap. Nah, ini kan butuh feedback. Takutnya nanti aku terlalu jauh, sedangkan kalian masih di sini gitu loh. Nah, gitu. Oke, sorry. Langsung aja ini berarti ya. Jadi memang benar kadar terakhirnya 200 ppm. ppm ke ppb itu dikali 1000. Jawabannya adalah 200.000. Sama, kalau ppm kan miligram per liter ya. Kalau ppb itu mikrogram per liter. Jadi tinggal kita kalikan 1000 lagi. Ya, seharusnya ini soal masih gampang lah. Nomor 11 clear. Nomor 12. Bagian QC industri farmasi ingin menentukan kadar ibuprofen menggunakan SPLC. Apoteker tersebut mendapatkan hasil area under curve larutan sampel 25. Sebelumnya apoteker sudah melakukan pengecekan standar ibuprofen 8 ppm dengan hasil AUC 28. Sampel dilarutkan pada labu ukur 250 ml. Berapakah persen kadar tersebut jika dilakukan pengenceran 200 kali? Dan label klaim adalah 400 mg. Label klaim itu yang tertera pada tablet. Oke, jadi sini juga pakai perbandingan aja. Ini ada kadar baku atau standar, ada respon atau AUC-nya standar, kemudian ada AUC-nya sampel. Langsung kita pakai perbandingan pertama kadar dari sampel. Pengenceran 200 kali, berarti langsung dikali 200. Temu 1428. Kemudian kan tadi dilarutkan pada labu ya, labu ukur 250 mili. Nah, ini juga sebaiknya harus paham ppm ke bobot dikaitkan dengan volumenya. Jangan lupa tadi kan ppm per 1000 ya. Jadi ini 1400 sekian miligram per 1000 kita kalikan dengan volume dari larutan itu sendiri. Biar aku hemat space juga, ini langsung bagi 400 kali 100%. 100%-nya turun ke bawah ini, sorry. Kali 100% sama dengan 89,28. Nomor 12 jawabannya yang A.
Nomor 12 ini juga masih dalam batas normal lah ini soalnya. Masih bisa selesai dalam 1 menit maksudku. Oke, selanjutnya nomor 13. Seorang apoteker di staff quality sedang melakukan analisis polarimetri dengan panjang tabung polarimeter 12,5 cm. Terhadap sampel mengandung 1,24 gram fluoxetine dalam larutan 2,26 ml. Berarti kelarutannya tinggi juga ya. Hasil yang didapat dari pengamatan adalah 9,06 derajat. Ini berarti pakai rumus rotasi optis. Di farmakope ada, kalau dulu masih sempat ketemu fisika dasar juga ada, pernah ketemu. Pernah megang polarimeter juga kalau nggak pandemi, semoga. Jadi memang ada rumusnya itu dihafal ya teman-teman. Cek aja ntar di farmakope, rotasi optis gitu, di bagian lampiran. Jadi rumusnya gini, alfa dalam kurung ini adalah rotasi jenis yang ditanyakan di soal pada panjang gelombang tertentu dan suhu tertentu. Soalnya kalau suhunya beda dan panjang gelombangnya beda itu biasanya tetapannya beda, karena rotasi jenis ini termasuk tetapan. Sedangkan nilai alfa yang atas ini hanya gini tapi, nilai alfa yang atas itu adalah rotasi yang diamati dalam satuan derajat. Kemudian L adalah panjang tabung polarimeter dalam desimeter. Ya, desimeter. Yang di soal tadi kan diketahui cm ya, 12,5. Yang ini. C adalah kadar analit dalam gram per 100 liter atau dalam persen. 1% adalah 1 gram per 100 mililiter. 1%. Oke, langsung aja kita hitung dulu persennya berapa. Tadi kan 1,24 gram ya, dalam volume pelarut 2,62. Nah, ini juga harus tak-tak, buat-buat satset kali 100 ini biar jadi persen. Berarti yang kita masukkan ke rumus adalah nilai ini ya. Udah nggak perlu lagi per 100 atau 0,47 itu udah nggak usah. Karena C kan tadi udah dalam per gram, dalam gram per 100. Dimasukkan, ketemu 15,31. Kalau nggak teliti, biasanya 12,5 yang dimasukkan. Belum dijadikan DM. Masalahnya di pilihan itu ada. Yang B ntar jawabnya kalau nggak teliti. Itu teman-teman. Nomor 13, aku rasa juga clear, tinggal tahu rumusnya aja. 100 alfa per LC. L panjang, C kadar. Berikutnya nomor 14, seorang analis QC sedang melakukan penetapan kadar amiloid secara titrasi. Zat aktif ditimbang seksama lebih kurang 450 mg. Oke. Lalu dilarutkan dalam 100 ml asam asetat glasial. Langsung dari sini kalian jangan langsung dihitung ppm-nya. Baca dulu. Kemudian ditambahkan 10 mili raksa asetat dan 15 mili dioksan dan indikator kristal violet. Kemudian dititrasi dengan asam perklorat 0,11 normal. Volume titran diperoleh sekian. Di sini nggak ada data blanko, mungkin udah dikurangi ya. Diketahui bahwa setiap mili asam perklorat 0,1 normal setara dengan 26,61 mg amiloid. Ditanyakan persen kadar. Nah, titran tadi kan kita nggak pakai 0,1 normal. Kita pakainya 0,11. Nanti kita harus setarakan dulu. Berarti yang data-data dilarutkan tadi buat apa? Nggak dipakai di sini. Kayak dilarutkan 100 mili, 10 mili asam perak asetat,
Ini juga dihomogenkan, indikator ini abaikan semua. Langsung fokus ke kesetaraan, data kesetaraannya sama kadar. Kadar kan nanti dibagi dengan ini, bobot awal. Oke, caranya masih sama, ini juga tadi udah sempat soal awal-awal tadi. 26,61 dikali volume titran, dikali kesetaraan, kita harus konversi dulu. 0,11 per 0,1 normal. Ketemulah 512,24 mg. Ini masih bobot, ditanyakan persen. Maka dibagi bobot awal kali 100%. Ketemulah 113,8. Nomor 14, clear ya harusnya. Nggak terlalu sulit. Fokus dan paham saja. Nomor 15, ekstrak daun hawa akan dilakukan penentuan bobot jenis ekstrak. Diketahui bobot piknometer kosong, 30 gram. Berat piknometer berisi ekstrak, sekian, dan piknometer berisi air, sekian. Diketahui bobot jenis air pada suhu tersebut adalah 0,9729. Ditanyakan bobot jenis ekstrak. Nah, kalau ini berarti kita harus menghitung masing-masing dulu berapa bobot ekstrak, berapa bobot air. Kalau sudah nanti baru kita kalikan dengan bobot jenis air. Oke. Jadi ini juga perbandingan sebenarnya. Kalau misalkan bobot jenis air ini kita pindahkan ke ruas kiri, ini seperti perbandingan, memang perbandingan sih. Bobot jenis per bobot jenis, berat per berat. Jadi langsung kita kurangi masing-masing. Kemudian ini kan ketemu berat sampel, yang bawah ketemu berat air, dikalikan dengan bobot jenis air. Ya, ini perbandingan biasa. Ketemulah 1,14 gram per mili. Nomor 15, clear ya. Lanjut nomor 16. Seorang petakar energi sedang melakukan uji kesesuaian sistem untuk mengetahui efektivitas sistem kromatografi yang digunakan. Didapatkan pik dengan lebar puncak, lebar dasar puncak, berarti W yang bawah dasar, base, 0,55 menit. Dan waktu retensinya 6,5 menit. Berapakah nilai lempeng teoritis N sistem kromatografi tersebut? Kembali ini juga soal rumus, menghafal rumus, sama kayak resolusi. Jadi lempeng teoritis ini ada dua macam. Kalau pakai W yang di tengah, setengah tinggi, itu pakai 5,54. Ini rumus, jadi memang angkanya pasti. Kalau yang pakai W dasar, ini W base, pakai angka 16. Rumusnya adalah yang tadi 16 dikali waktu retensi dibagi lebar puncak, yang dikuadratkan dulu baru dikali. Temulah 2234,71. Yang B 16 juga masih clear ini mah. Nomor berikutnya, nomor 17. Bagian riset dan pengembangan industri obat herbal terstandar melakukan pemeriksaan ALT terhadap sirup yang mampu meningkatkan trombosit yang masih dalam tahap perkembangan. Hasil pengamatan jumlah koloni bakteri adalah sebagai berikut. Ada pengenceran, rangkaian seri pengenceran, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Kemudian ada hasil perhitungan CFU per mili, colony form unit dalam tiap mili. Jadi pengenceran bertingkat ini teman-teman. Misalkan ada tabung reaksi
yang berjajar masing-masing 10 mili lah. Jadi ada tabung 10 atau berjajar gitulah. Volumenya 10 mili. Ya nggak harus 10 lah. Tabung awal itu dia genap 10 mili. Kemudian tabung berikutnya itu dia hanya 9 mili. Oke. Tabung awal kita ambil 1 mili. Dimasukkan ke tabung kedua. 9 tambah 1 kan 10 mili ya. Jadi biar genap jadi 10. Homogenkan. Dari tabung 2 kita ambil 1 mili. Masukkan tabung 3. Nah, makanya pengencerannya itu jadi kayak gini. Setiap sekali pengenceran adalah pengenceran 10 kali. Karena tadi 1 mili diaddkan jadi 10 mili. Ditanyakan berapakah total ALT. Nah, untuk ALT, kalau teman-teman baca farmakopeia untuk penentuan ALT, itu adalah angka atau hasil pengamatan terbesar kurang dari 250. Jadi kalau kita lihat yang di bawah 250 dan yang terbesar, kita pilih cawan yang nomor 4, yang pengenceran 10 pangkal 4 ini. Tapi ada juga sebenarnya pustaka yang, tapi aku nggak tahu itu dari mana, yang bilang rentang 25 sampai 250 kalau nggak salah. Jadi yang diambil yang masuk rentang itu. Tapi kalau kita lihat ikut farmakope, ambil satu tingkat aja yang tertinggi, yang masih di bawah 250. Ini kan. Berarti kita langsung rata-rata aja. 220, 230. Rata-ratanya adalah 225, 225. Sedangkan pengencerannya adalah 10 pangkat min 4. Berarti kan langsung kita balik. 225 dikali 10 pangkat 4. Mana hasil yang masuk? 225 kali 10 pangkat 4. Nah, ini pembahasannya sama persis dengan yang aku omongkan. Cuman ini bentuk tulisan aja. Jadi ini hanya perlu ketelitian. Kan kita ketemuannya tadi yang ini ya. 225 kali 10 pangkat 4. Hanya masalah memindah koma aja sih. Yang E yang ketemu ya. Nomor 17 kayaknya clear. Atau ada pertanyaan? Clear? Lanjut ya. Nomor 18. Seorang apotekerus industri farmasi melakukan analisis cemaran. Serbuk sampel dilarutkan dalam lab takar 100 ml untuk kemudian dianalisis dengan KCKT. Diketahui kurva baku analisis cemaran adalah Y sama dengan sekian dan nilai standar deviasi 23. Nilai AUC sampel cemaran. Sampel ya. 2431. Kadar dinyatakan dalam PPB. Bagaimana interpretasi untuk analisis cemaran tersebut? Nah, ini juga soal cukup complicated atau cukup soal hot kalau misalnya UTBK. Ya, ini soal harus melihat dari berbagai sudut. Dari terdeteksi, terkuantifikasi, sama melihat kadarnya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi persamaan ini kan ada namanya tadi intercept sama slope. Kemudian diketahui SD dan AUC sampel sekian. Nah, sebelum kita menghitung kadar sampel, kita harus menghitung LOD dan LOG-nya. Kayak rumus tadi, LOD 3 kali SD per slope
LOG 10 kali SD per slope. Dimasukkan, sama, cuman beda angkanya aja yang 3 sama 10. SD dan slope-nya sama. Ketemulah LOD 0,7, LOG 2,45. PPB, 4 per billion. Kemudian baru kita menghitung AUC, atau kadar dari sampel. Hasil perhitungannya kalau kita substitusikan, ketemulah 2,319. Nah, nilai X ini kan lebih tinggi dari LOD, tapi dia tidak lebih besar dari LOG, lebih kecil dari LOG, artinya sampel bisa terdeteksi, tapi belum bisa dinyatakan valid angkanya. Kadar sekian ini belum belum valid, belum kita akui. Kadarnya nggak sekian. Karena dia belum masuk atau belum lebih besar dari LOG. Tidak terkuantifikasi. Jawabannya adalah yang D. Nah, 18 ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Masih aman ya? Ya, semoga aman. Lanjut, kalau gitu nomor 19. Seorang apoteker sedang melakukan pengujian kadar abu total dari ekstrak kental herba meniran. Diketahui data pengujian sebagai berikut. Bobot wadah kosong, bobot wadah plus sampel, bobot wadah plus abu. Ini juga masih gampang. Tinggal dikurangi aja. Berat abunya ketemu berapa? Berat sampel ekstrak ketemu berapa? Kali 100%. Ketemulah 2,4%. Jawabannya yang E. Fitokim itu gampang kok teman-teman. Kalian hanya perlu fokus pada inti dari pertanyaan sama bisa mengeliminasi data-data yang nggak perlu. Kadang ditambahin kayak suhu, kemudian lama pemanasan, bobot, apalah gitu. Fokus aja pada yang ditanyakan. Nomor 20, QC, suatu industri farmasi akan melakukan penetapan kadar tablet semifenaman. Konsentrasi larutan baku yang akan dibuat sebesar 25 ppm dalam volume 10 ml. Namun, yang tersedia di lab QC hanya dalam kadar 200 ppm. Berapa volume air yang dibutuhkan untuk pengenceran larutan baku 200 ppm untuk membuat 10 mili baku 25 ppm? MV bisa, perbandingan kadar juga bisa. Intinya kalau gini kita pakai MV ya 200 kali V sama dengan 25 kali 10. Ketemulah V-nya berapa? Oh, CV ternyata. V1 ketemu 1,25. Jangan lupa ini baru volume bakunya. Kalau add 10 berarti kita harus menghitung volume air yang ditambahkan. Ketemulah 8,75. Aku rasa nomor 20 juga masih gampang lah ini. Pengejaran dan ditanya volume add-nya. Berikutnya nomor 21. Divisi QC Industri Farmasi sedang melakukan penetapan kadar paracetamol menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimal 271 nanometer. Diperoleh serapan baku paracetamol 35 ppm sebesar 0,378. Jika diketahui massa molekul paracetamol adalah 151 gram per mol, berapakah nilai ekstинsi molar? Nah, ini mulai ekstинsi molar itu
sama kayak A1%, cuman dia adalah serapan per molar. Kalau tadi kan per 1%, ini per 1 molar. Jadi kita punya data serapan dan kadar baku awalnya. Oke, jadi sini ekstensi molar tadi aku jelasin, serapan analit dalam 1 molar. Karena yang kita hitung nanti adalah satuan molar, kita konversi dulu 35 ppm ini menjadi molar. Caranya, ppm kan tadi 35 mg per 1 liter ya. Beratnya ini langsung aja dibagi dengan pm. Ketemulah 0,2315 milimol. Nah, ini juga karena kita pakai milimol, maka jadinya adalah milimolar. Nah, ini ada cara satu, cara dua. Cara satu yang tadi, perbandingan kadar sama, jadi tinggal masukkan data absorbannya, data kadarnya, kemudian data absorban larutan yang ditanyakan. Kan tadi 1 molar. Extinct molar itu per 1 molar. Tambahlah 1632. Kemudian yang cara dua ini juga tinggal pakai rumus Lambert-Beer. Kalau pakai Lambert-Beer berarti yang data tadi serapannya 0,378 dimasukkan ke sini. Ini ekstensi molarnya. B ini tebal kufet. Umumnya 1, tebal kufet pengamatan. Dikalikan dengan kadar dari baku itu sendiri. Ketemulah nilai ekstensi molarnya. Apakah nomor 21 ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin masih aman ya. Jadi ini entah kenapa dulu di angkatanku banyak banget yang nanya cara menghitung ya A1%, ekstensi molar gitu. Temanku sendiri sih, ya kalau misal teman-teman kan kadang beda angkatan, beda kesulitannya beda. Angkatanku dulu paling susah ngitung ini sama yang penentuan tonisitas. Jadi berapa garam yang ditambahkan agar isotonis itu banyak yang nggak bisa. Ya memang semua pasti ada kesulitan masing-masing. Nomor 21 jawabannya yang B ya teman-teman. Nomor 22, apabila QC sebuah industri farmasi sedang melakukan analisis larutan injeksi Dexa 8 mg per vial 2 mili. Jadi dia satu vialnya volume 2 mili, tapi mengandung 8 mg. Diambil seksama setara 2 mg zat aktif dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Lalu ditambahkan pelarut hingga batas. Larutan tersebut kemudian diinjeksi dalam KCKT. Berarti itu nggak ada pengenceran ya. Kemudian didapatkan AUC 4972. Sementara hasil pengukuran larutan standar 240 ppm dan AUC-nya sekian. Ditanyakan berapa bobot dexamethasone dalam satu vial. Oke, ini juga gampang. Tinggal pakai perbandingan.
ketemulah C dari sampel. Masukkan rumus 49725899 kali C standar. Ketemu C sampel 202,28 ppm. Nah, tadi kan volume yang kita pakai cuma 10 mili. Nggak ada pengenceran. Preparasinya juga hanya itu yang diketahui. Langsung 202,28 per 1000 kali 10. 2,0228. Jangan lupa ini tadi masih dalam 2 mg. Karena tadi diambil seksama setara 2 mg. Berarti kan yang diambil belum satu file. Masih seperempatnya. Jadi kita tinggal kalikan 8 per 2. Diperoleh 8,09. Dua-dua jawabannya ketemu C. Ya ini masih gampang ya. Dari tadi masih gampang emang. Emang semuanya gampang kalau tahu jawabannya. Nomor 22 C. Nomor 23, seorang mahasiswa apoteker sedang melakukan pembakuan larutan HCl dengan 150 mg natrium karbonat anhidrat dengan indikator metil merah. Setelah dilakukan titrasi, didapatkan rata-rata volume titran HCl adalah 28,2. Ditanyakan berapakah normalitas larutan. Kita punya data bobot dari natrium. Nah, ini titrasi terbalik. Kenapa kok titrasi terbalik? Karena umumnya, biasanya yang kita cari kadarnya adalah yang di bawah, yang volumenya tetap. Nah, ini yang kita cari kadarnya malah yang di atas, yang titran kan. Ini di atas kan. Tapi malah kita cari normalitasnya. Berarti ini titrasi terbalik. Volumenya dia nggak tetap, malah yang di bawah kita tahu bobotnya. Tahu jumlahnya lah intinya. Oke, dari sini kita harus cari mol dari natrium karbonat dulu. Cari molnya kan tinggal bobot dibagi dengan PM. Oke, biar nggak ngawang langsung aja deh. Pertama kita harus paham reaksinya sebenarnya. Kalau disetarakan, ketemulah koefisiennya untuk HCl2 dan natrium karbonatnya 1. Teman-teman nggak harus tahu hasil reaksinya, nggak apa-apa. Yang penting tahu rumus dari reaksinya. Kayak natrium karbonat itu ada loh yang dulu nulis NaCO3 gitu aja. Kan CO3 muatannya 2 min ya. Kalau Na kan 1 plus. Makanya dia harus angka apa itu namanya? Angka kecil. Tapi ini nggak kecil. Angka, ya yes, pokoknya ini harus 2. Jadi natriumnya 2, karbonatnya 1. Kalau disetarakan, yang biar ketemu sama Cl-nya, NaCl, maka harus Cl-nya 2 kali lipat. Jumlah mol natrium karbonat tadi yang bobot dibagi BM ketemu 1,4152. Kemudian kita konversi dengan koefisien reaksi, ketemulah mol dari HCl. Valensi HCl mas 1. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung valensi ini gimana cara nentuinnya. Valensi ini bukan jumlah ion, jadi dia hanya muatan. Kayak contohnya, contoh NaCl. Dia jumlah ionnya 2, Na sama Cl. Tapi valensinya itu hanya dihitung 1. Makanya kita tahu kenapa kok larutan larutan dari infus itu kan NaCl nggak dikali 2 kan. Valensinya hanya dianggap 1. Nah, itu.
Semisal kayak CaSO4, kalsium sulfat, itu dia valensinya 2. Dari mana? Dari ion kalsium ion 2 plus, sulfat ion 2 min. Jadi langsung aja jumlah ion, muatan ion maksudnya, muatan dari ion 2. Tapi kalau Na3PO4, natrium fosfat, fosfat kan 3 min ya, itu juga langsung aja. Berarti langsung valensinya 3. Diambil yang paling besar. Gitu teman-teman. Bukan 1, karena natrium kan tadi 1 ya. Maka normalitasnya langsung aja kita bagi dengan volume dari titrannya. Kan tadi udah ketemu milimol tuh. Milimol per mili itu sudah jadi molar. Auto jadi molar. Beda lagi kalau teman-teman menghitungnya itu milimol per liter. Itu harus dibagi 1000 dulu. Ya, dibagi 1000. Jadi intinya harus sama. Kalau misalkan atasnya mol, bawahnya harus liter. Biar kita nggak ribet. Kalau atasnya milimol, bawahnya juga mililiter. Biar setara, biar nggak usah bingung konversi lagi lah. Dikali valensi 1. Ketemulah normalitas 0,1003 normal. Bukan jumlah ion, valensi bukan jumlah ion. Kalau kita salah jumlah ion, keliru 2, maka di pilihannya juga ada jawaban yang D. Itu teman-teman. Nomor 23 clear ya. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Nomor 24. Menjelang penghujung ini juga mulai advance soalnya. Fokus, tinggal 2 soal. Seorang apoteker R&D sedang melakukan analisis kandungan senyawa triterpenoid pada jamur Gelucidum. Ini kalimat utama, abaikanlah narasi ini. Dari 60 gram ekstrak pekat, dari 60 gram, hanya diambil 25 miligram. Kecil banget ya yang diambil. Dan dilarutkan at 10 mili etanol. Berapa ppm? Ayo, berapa ppm? Ku tunggu kolom chatmu. 2500 ppm. Sip. Mantap. Dari larutan tersebut diambil 100 mikroliter dan dipreparasi sehingga diperoleh volume akhir. Pengenceran berapa kali ini? Intinya kalau dia jadi volume akhir 3 mili, jadi berapa ppm? Ayo, berapa ppm? Angkanya jelek sih kayaknya. Gak apa-apa, tulis saja berapa ketemunya. 100 mikroliter ke 3 mili. Atau 0,1 mili ke 3 mili. 0,1 ke 3 itu kan berarti pengenceran 30 kali ya. Ya benar, ha. 83,3 ppm. Nah, angkanya jelek. Oke, kita abaikan dulu angka jelek yang ini. Bukan menjelek-jelekan soal ya, emang dihitung susah gitu maksudnya. Lanjut dulu, larutan yang telah dipreparasi
ditotalkan pada plat KLT sebanyak 50 mikroliter. Ini kayak kita pakai penotol dulu kan. Ada yang penotol itu 2 mikroliter, ada yang 10 mikroliter, 20 mikroliter, 50 mikroliter ini cukup banyak sebenarnya yang di plat KLT. Kemudian dan dibaca menggunakan densitometer. Hasil pengamatan didapat AUC sekian. Diketahui kurva baku menggunakan asam ursolat. Intinya ini narasi lah, abaikan aja asam ursolatnya. Memiliki persamaan Y sama dengan sekian. Di mana Y adalah AUC dan X adalah kadar dalam mikrogram per 50. Dia bukan lagi per mili, bukan lagi per liter, bukan per mikroliter, tapi dia per 50 mikroliter. Oke, ditanyakan kadar per gram ekstrak, bukan per 60 gram. Oke, dan di sini harus hati-hati. Ditanyakan kadarnya per gram. Oke, jadi ini cukup panjang. Rangkum dulu maksud soalnya, ini tadi juga aku udah jabarin satu persatu. Hanya 25 yang diambil, 25 mg dilarutkan 10, diencerkan 0,1 ke 3 mili, pengenceran 30 kali. Kemudian kadar yang dipakai menghitung regresi adalah sekian. Nah, kita hitung dulu. Kita bisa hitung dulu nilai X. Substitusi kan, tadi AUC-nya ini 1614,67. Substitusikan ke nilai persamaan, sehingga diperoleh nilai X ini 0,1334. Nah, dia kan per 50. Biar kita ngitungnya gampang, dari satuan mikrogram per 50 mikroliter, ini bisa loh kita hitung. Dengan angka yang ini langsung aja dibagi 50, kan dicorek nanti jadinya. Lalu mikrogram per mikroliter ini biar gampang, kita langsung naikkan derajatnya menjadi mili semua, bukan mikro lagi. Dari mikro ke mili, sama-sama dinaikkan 1000 pangkat, atau ya sama-sama dikali 1000 lah. Jadi kita bisa abaikan penyesuaiannya. Kita hanya menghitung 0,1334 dibagi 50-nya aja. Ketemulah ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita sudah dapatkan kadar dalam miligram per mili. Nah, kembali. Kan tadi kita sudah preparasi sedemikian sehingga larutan akhir di volume 3 mili kan ya. Cuman tadi yang diinjeksikan, yang ditotalkan, itu hanya 50 mikroliter. Kalau kita sudah dapat kadar ini, dan sudah tahu volumenya di akhir berapa, gampang ini sebenarnya. Tapi kan kita nggak langsung pengen bobot ya di awal. Kita harus kalikan dulu dengan faktor pengenceran. Faktor pengencerannya tadi 0,1 ke 3, berarti kan 30 kali. Hasil yang kita temukan dikali 30, temulah 0,8004 ini. Nah, berarti kan ini sudah di preparasi yang awal dalam 10 ml yang sebelum diencerkan. Dari situ kita bisa langsung hitung bobot analit dalam jumlah sampel yang kita preparasi, yaitu 25 saja, 25 mg saja. Ini hasil yang tadi kita kalikan volume preparasinya. Ketemulah 0,8004 mg.
dalam 25. Oke, sampai sini paham ya? Yang ditanyakan kadar dalam tiap gram. Tinggal kita konversi aja. Berarti kan tiap 1 gram kan 1000 ya, 1000 miligram. 1000 per 25 kali hasil tadi. Ketemulah 32,01 miligram per gram ekstrak. Jawabannya B. Panjang ya memang benar. Soal panjang sekali ini. Kalian nggak mungkin selesai memahami soal ini hanya dalam 1 menit. Minimal 2 menit, paling cepat 1,5 menit lah. Belum kalian menghitung. Belum salah hitung. Belum salah hitung. Belum salah masuk rumus. Jadi memang sebaiknya soal-soal ini tuh kalian jadikan hidangan penutup. Atau kalian punya prinsip, mumpung masih fresh di menit-menit awal, oke lah, aku pengen melahap dulu soal hitungan yang panjang. Ntar soal pendek-pendek, gampang, boleh. Tapi kebanyakan 99% teman-teman, termasuk aku, ini termasuk soal makanan penutup. Yang gampang-gampang kerjain dulu. 24, apakah ada pertanyaan? Paham ya? Mungkin butuh waktu untuk memahami. Atau misalkan kalau misalkan kalian udah bisa menghitung soal ini hanya dalam kurang dari 5 menit itu udah jos sih. Soalnya dalam CBTUK waktu menit setiap detiknya sangat berharga. Ya, semoga paham ya. Kalau mau tanya silahkan loh guys. Lanjut dulu kalau gitu nomor terakhir jelas. Suatu sampel analit dianalisis dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 273 dan diperoleh nilai absorbansinya sebesar 0,673. Absorbansi dari sampel. Jika pada panjang gelombang yang sama, nilai A1%-nya analit adalah 535. Nah, seperti yang aku bilang tadi, nilai A1% ini adalah sebuah tetapan di mana setiap analit umumnya spesifik pada panjang gelombang dan suhu tertentu. Makanya kita bisa tahu ini senyawa apa hanya dari menghitung A1%. Dan BM analit tersebut adalah 235. Berapakah nilai kadar ppm pada sampel? Dan berapa nilai absorptivitas molarnya? Ini atau ekstingsi molar sama aja ya. Nah, ini dibalik. Kan tadi kita ditanya berapa 1%. Sekarang kita ditanya berapa kadarnya dari 1%-nya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Pakai rumus Lambert-Beer yang sama. Absorbannya ketemu sekian. Dimasukkan A1%-nya 535. Dikali B, ini panjang kufet, tebal kufet, kali kadar. Dihitung sedemikian sehingga karena A1% ini dia adalah serapan tiap 1%, makanya hasil dari perhitungan C ini juga masih persen. Berapapun angkanya, dia masih persen dalam gram per 100 ml. Kita konversi aja ke ppm. Ini angka 10.000 dari mana? Dari hasil optimasi rumusku sendiri. Jadi teman-teman boleh kalau misalkan bikin acuan pribadi buat diri sendiri boleh. Jadi kayak tabel. Misalkan persen ke ppm atau sebaliknya ppm ke persen. Atau kalian mau mengadopsi rumusku ini juga boleh. Kalian ingat-ingat, kalian titeni, kalian hafal sendiri aja. Kalau persen ke ppm itu gampangnya langsung dikali 10.000. Sebaliknya, dari ppm ke persen,
itu langsung bagi 10.000 aja. Hanya 10.000, murah kan? Kayak nasi bungkus. Jadi konversi persen ke ppm kali 10.000. Ketemulah 12,58 ppm. Hitung nilai absorptivitas molar. Nah, oh ya, ini kan kita udah ketemu kadar ya. Kita lihat aja pilihannya. Udah ketemu jawaban C. Cuman kita harus tahu hafal rumusnya. Masalahnya itu. Dan di sini angkanya hanya beda koma. Dan rawan salah di konversi ini biasanya. Biar mantep hati dengan keyakinan yang penuh. Makanya kita harus menghitung dua-duanya. Hitung nilai absorptivitas molar. Serapan dalam 1 molar. Ini tadi udah kita bahas ya. Jadi A1%-nya ini tadi. 535. Tiap 1 gram serapannya sekian. 1%. Kita konversi ke molar. 1 gram per 100 mili dikali 1000 per pm. Dimasukkan pm-nya, ketemulah 1%. Berarti kalau dibikin rumus, kalau tadi kan persen ke ppm kali 10.000. Kalau ini persen ke molar berarti dikali 10 dibagi pm. Nah ini kan 1000 per 100 kan 10 ya. 1% dikali 10 per pm ketemulah molar. Dibalik molar ke persen berarti dikali pm dibagi 10. Itu aja. Gampang. Ketemulah tadi dari hitungan 0,04255 molar. Nah, kita pakai perbandingan. Absorban atau A1% ini, kan kita tadi ketemu 5. Enggak, ini diketahui kan? 535. Absorban ekstinsi ini yang kita cari. Tapi kan kadarnya dia 1 molar. Sedangkan yang A1% tadi, dia setara dengan sekian molar. 0,04255. Dihitung, dikali, ketemu, ekstinsi molar 12572,5. Jawabannya yang C. Nah, kalau udah ketemu dua ini, Ainul yakin. Sudah mantap. Atau enggak cari amannya, kalian hitung ekstinsi molarnya aja juga udah nggak apa-apa sih. Karena angkanya beda semua. Bisa ketemu angka persis sama pilihan itu udah top itu. Oke, sudah 25 soal kita bahas dan sudah hampir 2 jam. Ngebul Kak Rek, ngebul. Ya, ini 25 soal, 50 menit. Enggak, 100 menit lebih kalau kita bahas. Ngebul, gak apa-apa ngebul. Yang penting masih semangat. Ada pertanyaan dari awal sampai akhir? Ada yang masih dipendam atau mungkin masih disimpan list pertanyaannya? Ada kan tipikal yang nanya banyak di akhir. Hmm, sudah ketemu semua ya? Atau boleh nanya kalau nanya kuis yang kemarin juga boleh. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Oh iya, selamat yang sudah selesai PKPA. Selamat juga yang masih PKPA. Tinggal dikit lagi. Fokus menyelesaikan output, fokus menyelesaikan laporan, konsultasi dosbim jangan lupa, tetap komunikasi antar teman, ke orang tua, kerabat, ke dosen pembimbing jangan dilupakan, jangan ngilang, jangan stres. Stres nggak apa-apa tapi jangan lama-lama.
persiapan yang paling dekat mungkin kompre ya. Kompre benar. Habis kompre OSJ, habis OSJ UKI. Habis UKI sumpah APT. Wih, tanggal 8 TO. Wih, tanggal 8 hari apa sih? Sekarang tanggal. Oh, Kamis. Semangat, semangat. Oh iya, kalian emang belum ada pertanyaan atau apa ya? Di grup itu bebas lah kalau kalian nanya soal-soal TO internal atau TO gratisan atau TO di luar sana terserah. Ya CP ya manggo sih. Tapi sebaiknya di grup biar temannya tahu juga sih. Ntar kuis-kuis yang random kemarin aku nggak tiap hari ngirimnya, mungkin seminggu sekali atau nggak 2 kali. Ya, mau melihat lihat kalau ada waktu luang aja gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, semoga semoga tersemogakan dan pokoknya yang bagus-bagus saja lah. Jangan lupa tetap kesehatan nomor satu. Jangan jangan terlalu lama begadang. Ibadah pasti, belajar wajib, istirahat itu perlu. Oke. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Yuk.